3, 2, 1, action. Assalamualaikum. Bagi kaula muda, ini kan sasaran kita kan kaula muda. Iya. Bagi kaula muda kan yang kita khawatirkan mereka mau bertransformasi takutnya malah tambah parah. Kan begitu. Alih-alih mereka pengennya yang lebih baik tapi malah lebih parah. Oh, mungkin dengan saya seperti ini nanti dunia dakwah saya ini bisa masuk. Saya itu sangat miris dengan, ya mohon maaf kepada para pemirsa, bukan saya ingin merendahkan, bukan ingin saya sok suci ataupun sok alim. Tapi memang saat ini banyak para dai-dai yang sudah tampil luar biasa. Dia itu tong gosong nyaring bunyinya, Gus. Jadi kita itu jangan sampai sekali-kali menghina kepada ulama. Ayolah kita dekati ulama, insya Allah hidup kita berkah. Bahkan saya itu ingat kepada perkataan sesepuh semuanya, guru-guru kita mengatakan, hidupmu tidak akan berarti tanpa sebuah berkah. Dan berkah itu bisa didapati apabila kamu mau mendekatkan kepada ulama. Tidak setiap hujan itu memberikan sebuah genangan, tapi setiap mantan akan pasti mempunyai sebuah kenangan. Entah itu kenangannya atau pahit atau manis gitu. Itu yang namanya kenangan, ada pahit ada manis dong. Iya itu. Tapi kadang-kadang ketika sudah menjadi mantan, kebanyakan kenangannya manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys semuanya, fans kalian semua yang ada di rumah. Terima kasih banyak sudah menonton kita dari awal sampai nanti akhir, dan juga menonton semua apa yang sudah ada di dalam channel YouTube kita, konten-konten kita. Jangan lupa ya, kalau kalian yang ingin tahu banyak tentang kita Fal Hasan, silahkan juga kalian bisa ikuti kita di Facebook dan juga bisa ikuti kita di Instagram kita. Dan alhamdulillahirabbil alamin, untuk kali ini kita ada fast talk yang sangat spesial sekali karena kita berhadapan dengan seorang kiai keren. Kiai keren, paling keren se-Probolinggo Raya. Masya Allah, tabarakallah. Kita berhadapan dengan beliau, kiai milenial kita, Kiai Haji Asnawi Rosyid, atau biasa dipanggil dengan Kiai Keren. Kiai, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya panggil Gus saja, jadi biar kalau Kiai itu terlalu tinggi. Terlalu tua gitu juga ya? Iya, terlalu tua karena juga. saya kan masih muda gitu, bahkan Tapi, umur saya masih 18. Oh iya, umur 18 face sudah tua tapi Kiai. Oh tidak dong. Oh gitu. Karena memang terkadang saya itu di atas pentas dengan di bawah itu berbeda. Oh gitu. Iya. Sama dengan di atas ranjang sama di bawah ranjang lain gitu. Udah. Selamat datang Gus Ebit, gimana kabarnya? Alhamdulillah kayak sehat Gus. Dari mana aja? Dari mata turun ke hati gitu ya? Enggak, kalau zaman dulu itu memang cinta itu dari mata turun ke hati. Allah, terus tapi sekarang? kalau zaman sekarang dari IG turun ke WA. Allahu Akbar. Dari feed langsung ke Japri gitu ya? Iya. Oh Masya Allah, ini baru nih. Jadi untuk menumbuhkan cinta di era milenial itu berbeda dengan cintanya ketika di zamannya Siti Nurbaya. Oh gimana, kalau di zamannya Siti Nurbaya gimana? Kalau Siti Nurbaya itu Datuk Maringginya Gus ya? tidak di zamannya Siti Nurbaya itu mencintai tanpa mengetahui. Oh iya. Tetapi betul. setelah era selanjutnya yaitu dari mata turun ke hati. Tapi terus? di era saat ini dari IG turun ke WA, dari WA baru menumbuhkan sebuah rasa cinta. Oh gitu, subhanallah. Tepuk tangan semuanya. Ye, saya tepuk tangan. Ye. Mungkin bisa lebih kenal lagi Gus Ya. Keren dengan nama Nama lengkap, saya- terus kemudian tanggal lahir, napa bulan kering, apa lahir pas waktu bulan gerhana atau gimana? Nama saya Muhammad Asnawi Sofyan, Ahlan, yang wassalam. mana nama kecil saya itu adalah Ebit. Oh, Bahkan iya. saya mempunyai nama banyak, Gus. Bukan Ebit GAD tapi bukan. Bukan. Nggak ada hubungannya. Nggak ada GAD-nya. Adanya gede tok. Oh. Gede apa? Nah, jadi nama saya itu Muhammad Asnawi Sofyan dan nama kecil saya adalah Ebit. Oh iya. Bahkan saya mempunyai nama 4. Oh gitu. Iya. Residivis dong kalau begitu. Mantan napi gitu ya. Kalau banyak. Apa saya mau sebutkan semua apa satu-satu apa Terserah. Oh jangan disebutkan semua, cukup 3 saja. Oh iya. Ya. Ya, yang Jadi seperti- nama saya Muhammad Asnawi Sofyan. Heeh. Nama kecil saya adalah Ebit.
Dan nama ketika saya berada di pesantren itu Rosid. Oh begitu. Iya. Keluar dari pesantren, Rosak. Tapi di kaum nah beda lagi. Oh, lain lagi. Lain Yang lagi. itu gimana ceritanya itu kok bisa ada kiai keren itu gimana ceritanya Jadi istilah begini, awalnya gitu, saya- kronologisnya. Apa ya? Tanpa sebuah kesengajaan dan apa kayak mimpi saya mempunyai sebuah julukan Kiai Keren. Padahal kalau dilihat dari face saya kan tidak ada keren-kerennya sama sekali. Memang. Iya. Bahkan sejak awal pertama kali saya terjun di dunia dakwah itu karena memang saya itu alumni daripada sebuah pesantren salaf. Saya ingin mengikuti jejak guru-guru kita. Saya pakai koko biasa, pakai sarung, pakai sandal jepit gitu. Pakai daleman nggak? Ya, nggak pernah. Oh nggak pernah. Nggak pernah. Karena tanpa dalaman tuh lebih enak. Gitu. Lebih ISIS ya. Dari ISIS. Jadi setelah itu saya melihat akan sebuah keadaan karena saya mempunyai sebuah prinsip pelajaran terbaik adalah sebuah pengalaman. Betul. Dan saya sering menjadi sebagai anak bolang lah yang belum terjun ke dunia dakwah begitu lebar. Saya kemana-mana jalan ke Jawa Barat. Sebelum tahu bolong ya. Bolong. Saya jalan kemana-mana. Jadi saya jalan kemana-mana mungkin bisa dikatakan adalah seorang pemuda yang tanpa arah. Padahal saya itu ingin mencari sebuah pelajaran. Sebuah makna hidup gitu ya istilahnya. Sebuah makna hidup. Karena pernah saya mendengar daripada sebuah pepatah mengatakan biarkan diri ini alam yang mengajari. Karena ketika kita mempunyai guru alam, maka kita akan mengetahui tentang sebuah kondisi. Seperti saat ini kan banyak orang yang tidak bisa memposisikan dirinya. Bahkan tidak bisa mengkondisikan kan. Ya betul. Salah satu contoh, kita mau dakwah di daerah Probolinggo. Tetapi kita mau memakai sebuah cara di luar Probolinggo. Maka berbeda. Dikit-dikit haram, dikit-dikit keras. Maka sama orang Probolinggo pertama akan diketawain, yang kedua mereka akan lari dari kita. Sedangkan kan kita harus bisa memasuki sebuah area dan kita harus tahu dulu apa yang diinginkan. Yang penting tidak melanggar sebuah syariat. Nah, jadi saya itu muter-muter. Oh, zaman sekarang ini seperti ini yang harus kita hadapi. Nah, bagaimana ya? Oh, begini, saya punya ide. Saya itu ingin mengikuti arus, tapi jangan sampai saya terbawa arus. Jadi akhirnya saya berubah penampilan yang awalnya penampilan salaf, penampilan agak gaul dikit lah. Tapi karena hati saya masih bertentangan. Saya seorang santri salaf harus memakai pakaian yang seperti ini. Tetapi memang sudah keadaan itu yang secara spesifiknya, mohon maaf kalau boleh memotong, secara spesifiknya itu gimana Gus? Baju terus kemudian berubah kemudian dari polos kemudian menjadi berbunga-bunga atau tidak. teddy itu nanti gitu? terakhir itu berbunga-bunga itu terakhir. Pakai Karena motif maksudnya motifnya bunga atau gimana gitu? Karena begini kan seperti apa? Ketika kita melihat orang bertato, biarkan saja. Oh gitu. Mungkin saat ini dia bertato tengkorak, Nah, biarkan. Siapa tahu dengan kita dekati dia berubah tengkoraknya, bisa memakai tato bunga. Oh gitu. Ketika dia itu deketi lagi dari bunga berubah menjadi sebuah beduk di perutnya. Nah, nanti pukulannya tinggal gampang cari aja kan gitu. Siapa tahu juga jadi hadroh gitu kan, Iya, tatonya. tinggal pukulannya tinggal ambil aja gitu lah. Lah terus Jadi, setelah berubah transformasi berubah sedikit demi sedikit. Akhirnya saya inilah yang diinginkan oleh orang-orang sekarang. Setelah pada tahun 2017 saya ingin memasuki ke dunia kaula muda. Dan mohon maaf, saya pernah masuk di dunia orang-orang hitam. Tapi memang waktu itu mungkin di zaman medsos belum terlalu dipublikasikan. Tapi saya sudah masuk di Probolinggo, masih waktu itu ada BJ, ada Pop City. Cuma ada satu orang yang melarang saya, jangan diteruskan dakwah kamu seperti itu. Karena aku tahu kamu, takutnya kamu tidak kuat. Imanmu boleh kuat, tetapi imronmu takut tidak kuat. Iya itu. Ya itu. Dia sudah mendeteksi lebih awal berarti Ya, memang. Jadi saya akhirnya berubah lagi. Jadi setiap tahun itu sistem saya berubah, dakwah saya berubah. Saya mau mengikuti zaman, tapi jangan sampai saya terbawa zaman. Akhirnya Dan itu mungkin
didapatkan sama Gus itu apa istilah seperti itu tanpa harus terbawa oleh arus seperti itu apa memang pesan dari guru Enggak. atau bagaimana memang Saya sudah itu ada? ini asli saya murni mendapatkan pelajaran ini dari sebuah jalan. Hmm. Jadi saya itu selalu belajar kepada sebuah jalan. Setiap hari saya kerjanya jalan. Setiap jalan itu pasti saya maknai. Ketika seperti tadi, saya berjalan menuju ke Kota Malang, oh ada hujan turun. Maka aku kasih kata-kata. Tidak setiap hujan itu memberikan sebuah genangan, tapi setiap mantan akan pasti mempunyai sebuah kenangan. Ya. Entah itu kenangannya atau pahit atau manis Itu gitu. yang namanya kenangan, ada pahit, ada manis dong. Ya itu. Tapi kadang-kadang ketika sudah menjadi mantan, kebanyakan kenangannya manis. Jadi saya dakwah gitu-gitu, oh ya inilah yang diikut. Yang akhirnya yang terakhir, phase terakhir saya yang pakai saat ini, saya mengikuti sebuah trik. Oh saat ini orang-orang itu lebih condong melihat sebuah penampilan. Salah satu contoh, kalau zaman dahulu tidak ada rumah mewah. Iya, betul. Iya kan? Rumah seadanya. Bahkan orang dulu itu untuk membeli mobil saja berpikir 1000 kali. Lebih baik aku membeli tanah walaupun tidak terlihat daripada aku membeli mobil. Zaman dahulu. Iya. Tapi zaman sekarang lebih baik aku menjual tanah demi membeli mobil. Untuk apa mobil? Padahal bukan sebuah kebutuhan. Tetapi dia itu membeli mobil hanya sebuah penampilan. Ya kebutuhan tapi tidak primer kan begitu ya istilahnya. Sebuah bukan terlalu butuh lah. Dia itu hanya untuk penampilan. Karena kita memang saat ini kita hidup di zaman gengsi kan. Setelah saya lihat, oh iya orang-orang zaman sekarang itu ingin melihat daripada sebuah penampilan. Ya. Akhirnya saya tuh berpikir lagi, oh saya mau penampilan seperti ini. Kira-kira masuk enggak ke anak muda? Alhamdulillah. Saat ini saya sudah mengumpulkan beberapa pemuda. Ya mungkin ini bukan pemuda yang besar, cuma saya mulai masuk. Alhamdulillah sudah mulai masuk dan saya kasih nama pemudanya itu pemuda salbut. Oh, berharapnya tambah salbut gitu maksudnya? Ya bukan Nah, dong. terus gimana? Salbut itu ada maknanya. Oh gitu ya. Ketika saya di Lumajang ada, di Jember ada, ya bagian orang-orang salbut-salbut itu. Itu singkatan atau memang ada Singkatan, kepanjangannya? ada kepanjangan. Apa itu? Kalau Yes. kita lihat memang salbut, memang orangnya salbut. Tetapi Tetapi saya kasih kepanjangan selalu lillah di dalam berbuat. oh gitu, masya Ya. Allah, tabarakallah. Karena mereka memang pemuda-pemuda, di mana kami hadir, itu pasti mereka datang. Itu yang luar biasa saya. Padahal mereka itu yang awalnya mereka itu tidak suka dengan sholawat, tidak suka dengan ngaji, tidak suka dengan ulama, tidak suka dengan kiai. Bahkan sekarang kalau ketemu kiai siapapun, bukan hanya mencium, santri pun galah. Ciumnya bolak-balik. Nah ini, jadi dengan face seperti itu, oh anak muda senang. Jadi dari segi penampilan, terus kemudian juga dari kendaraan. Karena saya pernah mendengarkan tipikal masyarakat yang sekarang ini memandang seorang tokoh masyarakat. Ya betul katanya Gus tadi, memang yang dilihat sekarang itu adalah penampilan, termasuk juga apa yang dikendarai kan begitu. Jadi kalau semisal ada seorang, walaupun dia kiai, alim, alamah, pinter kitab dan lain sebagainya, syariat juga masya Allah. Tapi kalau yang dikendarai hanya sepeda pancal atau apa itu untuk masyarakat zaman sekarang ini tidak begitu diperhatikan, artinya sudah sebelah mata kan begitu. Benar. Nah, itu totalitas perubahannya Gus sendiri itu dari penampilan saja atau juga kendaraan-kendaraannya juga? Semuanya. Saya semuanya saya berubah total. Yang awalnya sampai punya Alphard itu kan kapan? Jangan dipublikasikan dong. Iya, tapi Alphardnya dijual lagi. Iya, karena Alphardnya tidak bisa dibuat dakwah ke gunung-gunung. Hanya bobrok Nah, terus untuk majelis Asyatiri itu sendiri dari apa bedanya dengan yang majelis Salbut itu tadi? Karena majelis Asyatiri itu adalah majelis yang begitu berat karena nama guru kan. Jadi saya itu harus benar-benar majelis itu benar-benar lurus lah. Jadi saya takut kalau majelis Asyatiri itu dibuat yang takutnya tidak sesuai dengan harapan guru. Lah itu Asyatiri sendiri memang inisiasi sendiri, ide sendiri atau memang minta petunjuk kepada guru sebelumnya? Dikasih guru. Saya pertama kali ngumpulkan anak pemuda 5. Karena memang saya itu dari nol, berangkatnya dari nol. Saya bukan siapa dan bukan siapa, tapi saya ingin menjadi siapa. Oh gitu. Iya. Akhirnya saya mengumpulkan anak pemuda 5 sampai 10 sampai 15, termasuk ini orang supir saya yang sekarang. Oh, yang diajak sekarang ini. Iya, orang pertama. Ketika itu saya telepon guru, Habib,
saya ada pemuda dikit, nggak apa-apa nak, istiqomahkan. Oh, Kan- langsung ke Habib Habib Salim. Salim. Karena Habib Salim mengatakan sama bismi, namakan dengan nama saya Asyatiri. Bahkan ditebak dulu oleh beliau, insya Allah akan ada pesantren. Saya kaget, nggak mungkin lah, siapa saya lah. Lah ya itu. Apalagi kan di situ ada tower ya. Pesantren dibangun deket sama tower, pas sekali gitu. Jadi Ya, buat iya. Facebookan enak gitu ya. Jadi Bukan. pesantren, oh gimana? Ya kan tower itu memberikan sebuah sinyal yang kuat. Oh, gitu. Jadi Ya, biar anak-anak filosofinya ada cerdas. sendiri. Iya, jadi kalau sinyalnya kuat, nanti pemikirannya juga kuat dong. Betul. Seperti Mantap, itu. setuju. Dan ini sudah yang majelis Asyatiri sudah berapa tahun? Sekarang sudah 8. Sudah 8. Untuk Ini- majelis salbutnya? Baru saya bentuk, kalau saya ngumpulkan itu kurang lebih hampir 1 tahun. Cuma terbentuk baru 2 bulan. Mantapnya maksudnya. Mantapnya baru 2 bulan, dan insya Allah nanti pembukaan ini kami buka di tempat wisata. Karena memang kami mau pakai sistem beda. Mau beda dari yang lain, bukan tempat di masjid, bukan di lapangan, tapi kami mau buat di tempat wisata. Berbuat sudah biasa berbuat. Mau buat di wisata. Dulu bahkan saya pernah buat majelis sama salah seorang Habib. Iya. Itu namanya Darkah Madinah. Itu majelisnya di tempat wisata. Pertama pembukaan di Gunung Bromo. Nanti bulan depannya di air terjun. Sampai Itu ke sholawat Jawa. full atau memang ada zikir-zikirnya atau Ada sholawat, ada zikir, semuanya sudah. tanya jawab juga ada? Atau? Ada, semuanya ada. Hmm. Nah ini, jadi alhamdulillah, maka kita itu memang harus bisa mengetahui tentang keadaan zaman. Kita beralih ke ini, berarti ada sambungannya sebenarnya Gus Ya. sama yang pertama tadi. Ini transformasi semacam ini itu kan pastinya dan mestinya itu juga akan membutuhkan self confidence ya, membutuhkan sebuah kepercayaan diri. Iya. Cara membentuk kepercayaan diri agar supaya oh ini saya waktunya sekarang ini sudah ada perfect timingnya gitu loh, sudah ada waktu yang tepat. Ini saya waktunya berubah. Ini dari keadaan saya yang seperti ini berubah menjadi seperti ini. Kan dikhawatirkan begini. Bagi kaula muda, ini kan sasaran kita kan kaula muda. Iya. Bagi kaula muda kan yang kita khawatirkan mereka mau bertransformasi takutnya malah tambah parah. Kan begitu. Alih-alih mereka pengennya yang lebih baik tapi malah lebih parah. Dan lebih parahnya lagi ketika bertransformasi mereka terlalu tinggi kepercayaan dirinya sehingga itu justru bukan menambah mereka tambah dekat pada ulama, kepada ilmu, terutama kepada ahli ilmunya, tapi justru makin jauh lah. Itu bagaimana cara memanage self confidence itu, bagaimana cara mengatur? Setiap sesuatu tidak pernah saya manage, tidak pernah saya atur. Jadi semuanya saya itu apa ya? Ya saya mau jalan-jalan aja gitu. Yang penting tujuan saya jelas, niat saya jelas sudah. Perlu kepercayaan diri enggak? Tidak perlu. Iya, Apapun yang kita kerjakan, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat, maka itu harus butuh kepercayaan. Ya itu. Seperti kita beribadah saja, kalau tanpa husnudzon kita tidak akan bisa beribadah. Husnudzon kan sebuah kepercayaan sebenarnya. Kepercayaan kepada sesuatu yang kita percayai, kan begitu. Iya, jadi harus percaya. Jadi saya itu penampilan seperti itu. Saya memang, saya percaya diri, saya pasti bisa. Lah iya, kalau husnudzon itu lebih kepada dia bisa percaya diri karena faktor orang lain, kan begitulah. Ini yang dimaksudkan saya itu kepada diri sendiri gitu loh. Karena begini, faktanya ini ya, banyak orang-orang yang oh ini katanya kiai keren kan gitu. Setelah dilihat, kerennya di mana kan begitu. Oh ini berarti kan dari kepercayaan dirinya dia kan begitu. Jadi sampai ke saya, dan makanya saya ada ketertarikan untuk ngundang Gus ke sini gitu loh. Gitu. Untuk membangun kepercayaan diri dan agar supaya tidak peduli lagi kepada omongannya orang kan begitu. Sekarang ini kan banyak kaula muda mereka yang ingin berubah kepada yang lebih baik, tapi masih banyak faktor-faktor lingkungannya dia yang justru menjatuhkan dan membuat dia ngapain kamu ke situ? Ngapain kamu modal apa, kamu mau jadi malaikat atau apa tadi kan Ya, banyak benar. yang bahasa-bahasa seperti Ya. itu. Lah perfect timingnya di mana yang lebih bagus untuk mereka? Apakah sekarang juga yang terpenting punya kepercayaan diri atau mungkin ada tips-tips yang lain yang lebih jitu? Karena Gus sendiri sudah jitu gitu loh. Ya enggak lah, saya bukan orang yang jitu lah. Loh, kan dari cerita yang tadi makanya setelah berubah makanya alhamdulillah sudah masuk ke dalam segmennya orang-orang yang kaula muda yang notabene mereka ada di dunia-dunia yang
Iya, benar. underground, dunia-dunia yang hitam seperti itu. Jadi sebenarnya itu saya percaya diri itu untuk diri sendiri sih, bukan percaya diri dengan orang lain. Mm-mm. Jadi saya gini, oh mungkin dengan saya seperti ini, nanti dunia dakwah saya ini bisa masuk. Dan saya yakin. Ah. Kenapa? Saya sudah belajar daripada sebuah pengalaman saya. Saya pernah dulu itu ketika memakai pakaian yang biasa-biasa saja, kembali kepada yang tadi. Iya. Apa ya? Titik terberatnya lah. Ya, titik Mungkin terberatnya bisa apa? diceritakan titik yang Ketika paling pertama kita tidak dihargai, ceramah kita pun tidak akan dihargai. Tetapi ketika kita punya penampilan, maka orang itu akan berpikir, ini kok gawat. Kan seperti itu. Pakai sepatu, gamisnya warna-warni, kok gemerlap gitulah. Glamour gitu. Glamour. Iya. Sampai salah ini. Soalnya saya gugup sama orang ganteng. Saya yang dijuluki kiai keren, tapi saya nggak keren. Sebenarnya kiai keren itu bukan saya yang menjuluki Gus. Siapa itu? Ada teman saya. Jadi ketika saya itu berubah penampilan, saya nggak punya inisiatif untuk menjadi kiai keren gitu loh. Kau ini keren, kau keren. Wes juluki kiai keren. Ada Habib di Pesuruan. Ya itu yang saya tanyakan kan tadi, kenapa kok pas kronologinya bisa dikasih Lah karena kiai tadi keren? diputus ganti ke sini. Lah bukan gitu. Kan kemudian jadi bahasa ada kiai keren itu kan setelah Gus bertransformasi, Iya. kan begitu. Setelah bertransformasi, dan itu setelah transformasi kan masih membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk kemudian dikenali oleh kaula muda, kan begitu. Lah titik terendahnya itu di mana? Titik terendahnya ketika saya di masa ini sudah harus berubah gitu loh. Jadi biar jadi inspirasi juga bagi kaula muda yang ada, bagi Jadi mereka itu biar titik terendahnya itu setelah saya itu melihat orang itu yang kembali ke tadi lagi. Orang itu selalu melihat penampilan, Gus. Kalau kita tidak bisa berubah, tidak mau update dalam kehidupan itu, maka kita akan tertinggal. Ketika kita akan tertinggal, maka orang-orang zaman sekarang ini sudah akan kembali kepada artis. Sedangkan kan niat tujuan kita agar mereka itu mau sama ulama, mau sama kiai. Betul. Sekarang yang menjadi kiblat kan artis. Oh, artis seperti ini loh, gagah, keren, gaul. Emangnya seorang kiai nggak bisa? Ya itu. Apalagi sekarang ini ironisnya ada mereka yang artis tapi kemudian menjiplak dirinya tahu hadis ini. Lah, tahu ilmu sekarang kan ini, sering saya begitu. mengatakan, Gus, saya itu sangat miris dengan, ya mohon maaf kepada para pemirsa, bukan saya ingin merendahkan, bukan ingin saya sok suci ataupun sok alim. Tapi memang saat ini banyak para dai-dai yang sudah tampil luar biasa. Dia itu tong gosong nyaring bunyinya, Gus. Ya, kok Dan bisa sudah dia pernah itu ketemu sama orang Oh, gitu? saya sering ketemu sama orang-orang seperti itu, saya sering ketemu. Karena alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah karena dunia dakwah saya itu ya bisa dikatakan melalang buana. Bukan hanya di Probolinggo kan, alhamdulillah. Jadi mereka itu sekarang itu kebanyakan mereka itu berbicara kama qala saya Google khilafan lil Imam YouTube. Iya. Ya. Betul. Kan begitu. Iya. Kama qala syaghagal khilafan lil Imam YouTube, wa qila inda Instagram, wa qala fil adhar inda Facebook, wal mutamad inda Twitter. Lengkap, tinggal Snapchat-nya belum. Snapchat belum. Iya, jadi wal muttafaq alaih. Di TikTok. TikTok kok Snapchat. Lah itu, saya itu ingin melabui mereka agar mereka itu tidak mengkiblat kepada mereka. Iya. Berapa kali kan kita menemukan seorang dai, karena dai itu belum tentu ulama kan, karena dai itu hanya penyampai. Yang namanya berbeda dengan ulama, makanya kita alhamdulillah kita diciptakan dan hidup di kalangan NU, karena NU memang adalah organisasi yang berhati-hati untuk menjuluki seorang kiai kan. Iya. Tidak sembarangan kan. NU walaupun orang itu sudah menjadi orang yang hebat, tetapi belum jelas sanad keilmuannya, mungkin di dalam NU belum diakui sebagai kiai. Betul. Iya. Nah, jadi NU itu memang benar-benar disaring lah. Nah, jadi dengan demikian maka saya itu ingin melabui mereka. Beberapa kali kita temukan para dai yang mengeluarkan ayat, mengeluarkan hadis. Bahkan saya pernah ketemu. Iya. Salah satu, ya Allah, astagfirullah. Itu ketika mengeluarkan ayat ini. Ini ayat yang sangat umum. Kuntum khaira ummati ukhrijat. Kan ukhrijat di situ. Iya.
Tetapi ini dengan lantang dan berdiulang. Kuntum khairu ummati kharajat. Ini kan sebuah ayat. Dan ayat ini bukan ayat yang asing di telinga para mustamiin kan. Iya betul. Itu sudah, terutama di daerah Probolinggo yang sudah sering sekali. Makanya saya sering mengatakan, kalau kamu ingin tahu kiai, datang ke Probolinggo. Mau cari dai satu kontainer, ada di Probolinggo. Mau cari mufti satu kontainer, Dengan ada di berbagai Probolinggo. macam dinamikanya gitu loh. Oh, dengan berbagai macam. Mencari kiai yang pakai topi itu juga. Oh ya, ada dong. Banyak. Karena kenapa saya pakai seperti ini? Kalau saya pakai imamah terus, Gus, pakai jubah gini, ya Allah, ya Allah. Ya, terus yang mau jadi mau berbeda siapa? Ya itu. Lah ini berarti kan apa ada batasannya nggak? Biar Pak Kaula Muda sekarang ini juga tidak kelewat batas. Ini ya mungkin beberapa pertanyaan terakhir. Mereka boleh harus percaya diri kan begitu ya. Saran dari panjenengan bahwa anak-anak muda sekarang ayo percaya diri, mau berubah untuk yang lebih baik ayo percaya diri kan begitu. Mereka sering saya yang katakan tadi bergantung masih kepada pendapat orang, termasuk pendapat di lingkungan. Padahal ada sebuah kata-kata modal utama menuju sebuah perubahan dan kesuksesan adalah percaya diri. Apabila kalian masih bergantung, jangan mengharap untuk berhasil. Masih tergantung dengan pendapatnya orang. Gitu ya. Kan Imam Syafi'i sudah mengatakan, mandonna, orang yang berprasangka bahwasanya dia itu akan selamat dari perkataan manusia, maka dianggap gila kan. Ya. Nah, jadi kalau kita masih mendengarkan komentar orang, ya tidak akan jadi. Sudah percaya diri sepenting kita tidak melanggar syariat, sesuai dengan syariat, sudah. Apakah dengan pakaian saya ketika dakwah pakai jubah warna-warni, pakai sepatu itu melanggar syariat? Sangat tidak. Iya betul. Jadi basicnya itu bagi mereka yang ingin move on, terus kemudian yang juga ingin self confidence-nya betul-betul terarah, yang terpenting itu tidak melanggar syariat. Tidak melanggar syariat. Iya betul. Saya pernah ngisi di Bandung itu di kaum milenial di kafe. Ya kalau di kafe, bahkan kalau saya di Jakarta itu seringnya di kafe. Bukan diskotik ya, kafe kayak gini lah. Jadi anggaplah Gus Miftah Mini ya gitu. Jadi saya pakai celana. Saya mengatakan orang gaul itu adalah orang yang mau rapi. Kan pakai celana rapi. Kalau pakai baju yang compang-camping kan tidak gaul sebenarnya. Iya betul sekali. Compang-camping kayak saya sekarang ini agak compang-camping. Kalau kayak gini kan gaul. Kalau ini saya mengimbangi beliau. Beliau pakai kotak-kotak, saya pakai yang polos. Gitu. Ini kayaknya tambah panas ini. Kopinya dikeluarin dong, ada nggak? Nih kalau kopinya mulai diminum dulu, Gus. Tuh kan kalau kiai milenial begitu. Jadi kalau kita lagi wawancara, beliau langsung stalking, kemudian lihat feeding yang ada di Facebook, Instagram. Aktifnya sampai di Instagram? Di IG saya aktif. Di IG ya? Iya. Tapi saya baru tahu, Gus. Sebenarnya saya itu mempunyai julukan kiai keren sudah 3 tahun. Tetapi dibaca loh Bem sama beliau, kalau beliau tuh kiai keren sudah 3 tahun menjabat 3 tahun, berarti tinggal 2 tahun berarti kalau. Iya, mungkin nanti 2 tahun lagi sudah beda, bukan kiai keren lagi. Iya itu. Karena sudah umur juga lah kan. Iya, enggak kiai milenial lah, tetap gitu. Diminum dulu, Gus. Bangga. Sama aktifnya di IG ya? Iya, ini kopi ya. Bukan, racun. Memang kita itu selalu membutuhkan sebuah kopi. Oh gitu, kenapa? Karena kopi itu menghadirkan sebuah inspirasi. Jangan pernah kamu butuh akan cinta. Karena cinta itu akan menghadirkan sebuah air mata. Ini mau diminum nggak nih? Jadi puisi atau mau minum kopi? Tapi jangan kopi susu, Gus. Oh, kenapa dengan susu? Karena kopi itu bisa kita buat melek, susu bisa buat kita tidur. Tapi kalau minum kopi susu, melek merem, kok. Mermelek maksudnya? La ilaha illallah, ini arahnya kemana ya Allah? Mungkin setelah minum. Tapi yang terpenting saya ada pesan untuk kaula muda. Oh iya, itu sebentar. Itu terakhir. Nanti pertanyaan saya yang terakhir. Ya. Filosofi dari kopi ini bisa diambil apa ini, Gus? Filosofi dari kopi ini? Ya apa ya? Kopi itu kan hitam. Tapi tidak semua hitam itu adalah hal yang pahit kan, tapi kopi ini kan manis juga. Oh gitu. Asal dikasih gula. Iya. Ya. Terus hubungannya sama self confident ada nggak? Nggak ada. Dengan kepercayaan.
Gak ada sih. Mungkin kalau mau disambung-sambungin enggak bisa Ya ya? kalau apapun yang mau disambung-sambungin bisa jadi. Bisa jadi. Ini mau disambung-sambungin jadi mah. Ya Allah, ini apa yang lucu ya di sini? Makanya Ya. orang kalau ketemu sama saya pasti akan menambahkan imun, Gus. Iya, betul. Betul sekali. Lah kalau nambah imun seperti ini, mungkin apa yang imun yang perlu disuntikkan kepada kaula muda sekarang ini, terutama mereka yang ya kan masih zaman sekarang ini, masa-masa sekarang maksud kami. Masa-masa sekarang ini kan masih tersandung dengan beberapa regulasi dari pemerintah, tidak boleh berkerumun dan lain sebagainya. Cara untuk mendekati mereka itu kan sekarang pub-pub atau mungkin ya kata sampean saat tadi kan kafe-kafe itu kan banyak yang masih ditutup lah. Itu media-medianya kemana saja untuk mendekati mereka. Saya tuh sering belusukan. Oh, Jokowi. Jokowi. Oh, Pak Jokowi. Iya. Jadi saya itu apabila saya ke Lumajang, saya kontak anak-anak. Ayo nongkrong di mana? Di trotoar. Saya kadang bawa gitar. Saya kemana-mana pasti bawa vokalis. Karena saya sendiri nyanyi nggak bisa. Tapi Makanya main gitar bisa? nggak bisa. Loh. Hanya bisa bermain cinta. Allah. Lah, terus bawa gitar tuh mau ngapain, Gus? Yang main orang. Saya tuh gini, Gus. Apa ya? Karena kepercayaan saya. Kepercayaan Saya diri. kalah di sini tapi tidak boleh kalah di situ. Oh gitu. Ya. Face saya nggak ngena, tapi saya boleh punya penampilan. Iya, betul. Suara saya tidak ngena, saya bawa vokal. Hmm. Saya tidak bisa menjadi musisi. Saya bawa santri yang bisa main gitar. Saya tinggal diem saja mah. Oh gitu. Ayo nyanyi, ayo nyanyi. Yang penting ada duit ya. Hah? Yang penting ada duit. Duit tidak bukan jadi modal utama. Oh. Percaya diri tetap. Percaya diri tetap, ya. percaya diri. Percaya diri walaupun tidak punya uang tetap harus percaya diri. Iya, karena pada hakikatnya orang itu bukan dilihat daripada sebuah uang, tapi bagaimana dia itu mau benar-benar sayang. Oh gosh. Oh my god. Seandainya saya perempuan saya minta dilamar. Ya enggak lah, karena pada saat ini kan orang jatuh cinta karena harta. Terkadang dia itu bisa jatuh cinta gara-gara sebuah sepeda motor yang namanya Ninja. Padahal dia itu tidak pernah melihat bagaimana dia berusaha agar dia hidupnya bahagia. Harta dan tahta. Tadadatan. Harta dan tahta. Benteng Takeshi langsung runtuh. Pesan terakhir. Pesan terakhir kepada kaula muda yang ingin berubah, maka cepatlah berubah dan harus percaya diri. Jangan pernah engkau itu risau dengan masa lalumu dan jangan pernah cemas dengan masa depanmu. Tapi hadapi apa yang ada di saat ini dan bahwasanya saat ini adalah milik kita dan pasti di hari ini kita bisa berubah untuk menuju ke yang lebih baik. Oh ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan tentunya juga dengan rencana yang lebih matang lah. Iya. Iya. Dan untuk rencana yang lebih matang itu, apakah perlu dekat dengan ulama atau tidak? Oh perlu. Oh ya. Karena dikatakan oleh Al-Habib Alwi bin Syihab, Habib Alwi ini pesan terakhir juga dan penting kepada orang-orang yang saat ini jauh daripada ulama dan yang kepada orang-orang yang suka menghina ulama, siapapun itu janganlah kita menghina kepada ulama. Al-Habib Alwi bin Syihab mengatakan, as-sama, langit itu terhias dengan 3. Yang pertama dengan matahari, yang kedua dengan rembulan, yang ketiga dengan bintang. Jadi langit itu bisa indah apabila ada matahari, langit itu bisa indah apabila ada rembulan, langit itu bisa indah apabila ada bintang. Dan dunia ini akan terlihat indah apabila yang pertama ada ulama, yang kedua apabila ada hujan. Jadi kita itu jangan sampai sekali-kali menghina kepada ulama. Ayolah kita dekati ulama, insya Allah hidup kita berkah. Bahkan saya itu ingat kepada perkataan sesepuh semuanya. Guru-guru kita mengatakan, hidupmu tidak akan berarti tanpa sebuah berkah. Dan berkah itu bisa didapati apabila kamu mau mendekatkan kepada ulama. Ajib, ya Rabbal Alamin. InsyaAllah ini yang penting ini. Dan ini yang perlu disampaikan juga kepada semua teman-teman kaula muda. Dari teman-teman kalian juga bisa disampaikan ke teman-teman kalian semuanya. Dan terima kasih banyak Gus sudah mau bersama dengan kita di sini. Tidak terasa kita sudah 2 hari 2 malam duduk di sini. Hampir 1 jam ya kita di sini. Dan terima kasih sudah mau bergabung dengan kami. Jangan bosan-bosan Gus, kalau mungkin bisa diajak festokan lagi dengan kita. Oh siap. Ini mungkin perdana lah. Betul. Nanti untuk
selanjutnya kita lebih. Iya, pertemuan pertama begitu menggoda, selanjutnya Iya. terserah Anda. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga kepada semua para VEMS yang sudah mau mengikuti kita dari awal sampai akhir pembicaraan kita ini pada kali ini. Dan ini tentunya sangat menarik sekali. Terima kasih sekali lagi Gus. Mohon maaf dan selamat beraktivitas juga. Stay safe Gus di rumah. Saya tidak pernah beraktivitas. Karena saya hidupnya tidak pernah berkualitas. Tapi saya selalu mencari yang pas, yang penting dia puas. Cut. Cut. Jangan lupa lagi fam semuanya, kalau kalian suka silakan tombol suka di situ. Terus kemudian jangan sampai tidak suka ya, karena ini pembahasan yang paling vulgar yang pernah ada di dalam sejarah Festo kita selama ini. Terima kasih banyak. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa sekali lagi subscribe dan juga di-share kalau kalian suka. Dan jangan sampai kalian keluyuran kemana-mana tanpa memakai masker. Untuk saat ini tetap jaga kesehatan kalian, imun kalian tetap harus terjaga. Imunnya dengan memakai percaya diri dan juga rencanakan secara matang apa yang menjadi rencana kalian di masa depan dengan para ulama. Itu kata beliau, gitu ya. Siap. Terima kasih banyak sudah mengikuti. Itu saja yang bisa kita sampaikan bersama. Dan tidak terasa kebersamaan ini sudah bisa berakhir di sini. Tapi bukan pertemuan yang terakhir insyaAllah Gus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam.